Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adrian Fagazi dengan nomor 20730 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama komponen suspensi beserta fungsinya dan menganalisis kerusakan yang terjadi pada suspensi dan cara memperbaiki kerusakan tersebut. Yang pertama ada suspensi upper support yang berfungsi sebagai penahan dan juga dudukan bagi suspensi. Yang kedua ada rubber cushion atau bantalan karet sebagai peredam getaran. Yang ketiga coil spring sebagai penopang kendaraan. Yang keempat shock absorber berfungsi sebagai peredam getaran. Yang kelima ada frame yang merupakan kerangka atau rangka mobil. Yang keenam, suspension member sebagai penghubung antara suspensi kanan dan suspensi kiri. Yang ketujuh, ada stabilizer bar yang berfungsi sebagai pengstabil suspensi kanan dan suspensi kiri. Yang terakhir, lower control arm sebagai pengikat atau penghubung stabilizer dengan lower suspension arm. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kerusakan-kerusakan yang terjadi pada suspensi dan cara mengatasi atau cara memperbaiki kerusakan tersebut. Kerusakan yang pertama yaitu suspensi tidak lurus atau bengkok. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya rutin melakukan sporing balancing pada keempat roda mobil. Kerusakan selanjutnya yaitu shock breaker bocor. Penyebab shock breaker bocor bisa karena mobil sering mengangkat beban berlebih. Untuk memperbaikinya, batang shock breaker atau piston rod perlu diganti dengan yang baru. Yang ketiga yaitu karet per rusak. Ketika suspensi mobil timbul bunyi-bunyian saat melintas di jalan berlubang, mungkin penyebabnya ada pada kerusakan karet per. Bisa karena karet sudah menipis atau akibat karet robek. Cara memperbaikinya adalah dengan mengganti karet per dengan yang baru. Kerusakan selanjutnya yaitu ball joint rusak. Ball joint adalah komponen krusial yang berada pada bagian kaki-kaki mobil sebagai penjaga kestabilan bodi mobil ketika sedang berbelok atau terkena guncangan. Cara memperbaiki ball joint yaitu buka terlebih dahulu ball joint dari tempat dudukannya. Selanjutnya buka karet penutup atau rod. Pukul bagian belakang ball joint hingga komponen seret tidak longgar. Selanjutnya pasang kembali bagian rod pada posisi semula. Kemudian pasang tempat dudukan ball joint seperti semula. Setelah terpasang, kencangkan bagian baut dan pasang pin pengamanan seperti sedia kala. Ketika ball joint sudah terpasang dengan benar, lakukan penyetelan sudut kemudi atau sporing dengan tepat. Kerusakan yang terakhir yaitu kontrol arm bengkok. Kalau terdengar bunyi aneh pada bagian suspensi saat mobil direm atau berakselerasi, mungkin akibat kontrol arm yang bengkok. Jika suspensi mobil rusak pada bagian ini dibiarkan, maka pengendalian juga tidak akan presisi lagi. Selain itu, tapak ban juga bisa menjadi aus. Penyebabnya bisa karena Anda menghajar lubang terlalu dalam pada kecepatan tinggi atau bagian kontrol arm yang membentur benda keras saat mobil melaju. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada kekurangan dalam video, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.